Selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang subscriber atau penonton saya begitu ya, mengenai meteorit. Beliau minta dijelaskan mengenai breksi, apa itu breksi, apa itu rek maglib dan aliran. Saya kira saya dulu sudah pernah menjelaskan sedikit setiap saya bolang ya, mungkin kurang komprehensif, maka saat ini saya mau mencoba menjelaskan tentang fitur-fitur di meteorit. Kalau bicara rek maglib, aliran, itu ada pada fitur eksternal atau eksterior teman-teman. Dan breksi kita akan bicara interiornya. Oke teman-teman, nanti kita bagi dalam dua part ya. Yang pertama kita bicara eksteriornya, yaitu rek maglib, aliran, atau orang juga bisa menyebutnya fingerprint atau cetakan atau sidik jarinya begitu ya. Dan breksiannya nanti di part kedua atau bagian kedua. Oke teman-teman, mari kita mulai menjawab pertanyaan dari subscriber saya atau penonton saya di channel video YouTube saya ini. Semoga ini nanti sedikit bisa membantu ya. Oke teman-teman, sekarang di depan saya ini sudah ada 3 batu sebagai alat peraga untuk menjelaskan mengenai fitur eksternal atau eksterior dari batu temuan saya ini teman-teman. Kita akan membicarakan pertama adalah tes magnetik untuk menentukan atau membaca bahwa batu kita ini adalah suspek meteorit atau bukan teman-teman. Tapi tentang tes magnetik ini tidak ditanyakan oleh penanya saya, juga mengenai fusion crash nanti kita jelaskan juga fusion crash, karena fusion crash atau kerak fusi tidak ditanyakan juga. Kita akan menambahi di situ teman-teman ya. Nah, saya sudah menyediakan ini adalah magnet teman-teman, dan kita akan melakukan tes magnetik terlebih dahulu. Nah, lengket teman-teman, artinya batu-batu saya ini mengandung besi, dan itu adalah tes awal untuk melihat atau menentukan bahwa temuan kita ini adalah suspek meteorit. Saya tidak mengatakan ini meteorit, tapi ini suspek ya, masih dugaan. Yang kedua kita akan bicara fusion crash. Fusion crash tidak ditanyakan oleh penanya saya teman-teman. Fusion crash adalah kulit yang terbakar ketika batu meteorit ini jatuh dan bergesekan dengan atmosfer teman-teman. Biasanya kalau masih baru dan segar, kulitnya nampak mengkilat seperti ini teman-teman. Nah, ini salah satu temuan saya yang masih segar teman-teman, tapi saya tidak tahu jatuhnya kapan, tapi tempatnya jelas. Nah, yang ini sudah agak hilang ya kulitnya, karena dia terbenam di dalam sungai berlumpur. Saya menemukannya di sungai yang berlumpur, dan berapa lama dia tersimpan di situ saya juga tidak tahu. Dia mengalami proses kimiawi di dalam tanah berlumpur tadi, sungai ya, sehingga sebagian fusion crashnya lenyap teman-teman.
tapi kita masih bisa melihat. Nah, itu yang mengkilat-mengkilat itu sisa-sisa fusion kerasnya teman-teman. Dan yang ini sudah lebih lama juga mungkin ya, sehingga fusion kerasnya hampir lenyap teman-teman, tapi kita masih sempat mendapatkan fusion kerasnya. Nah, ini fusion kerasnya yang tinggal sedikit teman-teman. Saya ada di outdoor nih teman-teman ya, di sebuah dangau di sawah. Nah, hujan turun, semoga tidak mengganggu teman-teman. Sekarang ada di musim pancaroba yang nggak jelas teman-teman ya. Seharusnya ini sudah masuk musim kemarau, tapi sekarang kita berhadapan dengan musim hujan lagi nih. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita bicara tes magnetik dan fusion crash, saatnya kita bicara eksterior yang lain, yaitu rek maglib. Nah, rek maglib dihasilkan karena juga pergerakan meteorit yang jatuh dari angkasa dan bergesekan dengan atmosfer di bumi teman-teman ya, atmosfer yang melingkupi bumi begitu, sehingga menghasilkan taki atau cerukan yang seperti ini teman-teman. Nah, taki atau cerukan kita bisa melihatnya dengan sangat mudah sebetulnya. Nah, semacam ini teman-teman. Nah, ini cerukannya atau takinya atau rek maglibnya juga yang ini yang halus, ini kecil-kecil, ini taki semua teman-teman ya, atau cerukan atau rek maglib. Ini juga, nah ini, dan ini cerukan kecil-kecil, sayangnya kecil-kecil teman-teman. Di batu kita yang lain, nah ini cerukannya, ini juga. Ini juga teman-teman. Sebetulnya banyak, karena ini sudah teroksidasi dan mengalami proses kimiawi, sehingga sebagian besar rusak teman-teman. Begitu juga dengan ini. Nah, ini cerukannya, ini juga, dan ini juga ini, dan yang kecil ini juga cerukan teman-teman ya, yang saya tunjuk ini. Sebaliknya juga begitu, ini cerukannya, ini, dan yang kecil-kecil sudah aus dan tidak kelihatan teman-teman. Setelah kita bicara rek maglib, kita bicara aliran, atau orang lain menyebut juga fingerprint, semacam sidik jari. Fingerprint dihasilkan karena kulit yang meleleh tadi itu melewati atmosfer sehingga menghasilkan aliran. Nah, semacam ini aliran. Saya lebih suka menggunakan istilah aliran karena saya lebih mudah mencerna teman-teman ya. Nah, ini juga kelihatan sekali ini alirannya teman-teman. Aliran harus searah ya, antara yang atas dan bawah, kanan kiri. Nah, ini alirannya jelas sekali teman-teman.
Ini juga kelihatan alirannya ya. Nanti silakan teman-teman yang punya batu atau penanya melihat sendiri alirannya. Kalau ini adalah ini alirannya teman-teman. Untuk melihat aliran yang halus, yang sebagian sudah rusak, memang dibutuhkan kejelian dan keterbiasaan kita membaca batu teman-teman. Dan kalau kesulitan, kita bisa gunakan ini. Saya sarankan pakai kaca pembesar teman-teman, sehingga lebih mudah membaca fitur aliran atau rek maglib yang halus. Dan yang ini lebih ketara lagi, ini lebih mudah dibaca alirannya teman-teman. Nah, semacam ini kelihatan jelas sekali nih. Di sini juga. Ini alirannya teman-teman. Aliran ini dihasilkan karena jatuhnya meteorit berdasarkan teori aerodinamis teman-teman ya, sehingga kita bisa membaca langsung alirannya dengan melihat ujung depannya ya. Jadi kita melihat ujung depannya yang lancip. Biasanya untuk membelah atmosfer, batu akan jatuh seperti ini, ujung lancipnya dulu teman-teman. Nah, jadi membaca alirannya seperti itu. Sangat nampak ini alirannya teman-teman. Oke teman-teman, sekian saja dulu penjelasan saya mengenai fitur luar atau eksternal, bisa juga disebut eksterior dari batu-batu temuan saya ini. Bagi para penanya yang lain, silakan nanti bertanya tentang meteorit juga. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak bisa ya saya akan ngomong, saya masih belajar lagi, kita belajar bersama. Semoga pengetahuan kita bertambah mengenai batu ini, batu meteorit, batu luar angkasa yang sangat spektakuler bagi saya, begitu ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga uraian saya tadi bisa menjawab dan diterima, mudah dicerna, dan teman-teman bisa langsung belajar. Ini semua hanya untuk pemula seperti saya teman-teman ya. Untuk kelanjutan tes-tes yang lain saya tidak bisa, jadi kita harus belajar dan kita harus menemui ahlinya di laboratorium untuk tes lanjutan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.